warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar, NPM 2021040228. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran filsafat hukum Islam pertemuan ketiga, ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti hukum hanyalah mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tindakan relevan dalam pengajian filsafat hukum. Sebagai filsafat, hukum tunduk pada sifat, cara, dan tujuan. Tujuan dari filsafat hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu sosial mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbakara dan Soerjono Soekanto, hukum dapat diartikan sebagai satu ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, disiplin, yakni atau suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, perilakuan yang pantas atau diharapkan. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, komprehensif. Sejak Pidato dan Aristoteles, kajian terdapat persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mengenai dan keselamatan kalau tidak ia menghancurkan dirinya. Perubahan hukum sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadi perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.